Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang menghadap-Mu untuk mengucap syukur akan hari-hari yang boleh kami nikmati bersama-Mu sampai detik ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kembali sebagian dari firman-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu, memberikan kami pengertian untuk memahami pesan yang disampaikan, pesan yang akan menguatkan iman kami, menjadi perisai kami di dalam melawan tipu muslihat iblis. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan ayat 5 sampai 9 dan 14 sampai 16 untuk kita. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, 'Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan.'" Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah waspada terhadap kebohongan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengetahui kematian Saul dengan jelas di 1 Samuel pasal 31. Bagaimana Saul, anak-anaknya, dan tentaranya terdesak dalam pertempuran melawan orang Filistin. Ia luka parah akibat panah yang melukainya. Ia belum mati saat itu dan meminta bantuan kepada pembawa senjatanya untuk menghunuskan pedang ke arahnya, tetapi ditolak. Akhirnya Saul mengambil pedang dan menjatuhkan diri di atas pedang tersebut, sehingga ia mati. Dan pembawa senjatanya melakukan juga hal yang sama, sehingga ia juga mati. Saul mati bunuh diri. Cerita yang berbeda disampaikan kepada Daud oleh seorang Amalek yang selamat melarikan diri. Ia mengatakan bahwa ialah yang membunuh Saul. Barangkali ia berpikir akan diterima oleh Daud karena telah membunuh Saul yang adalah musuh Daud, yang kala itu juga mengejar Daud untuk dibunuh. Kelihatannya ia mencoba mengambil hati Daud dengan kebohongannya itu. Ia tidak memahami bahwa Daud sangat menghormati Saul, dan Daud tidak mau mengotori tangannya membunuh Saul, walau sudah ada kesempatan.
karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Bukan pujian yang dituai dari kebohongan itu, melainkan orang itu malah menerima hukuman mati dari Daud. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita juga menyaksikan kebohongan-kebohongan yang mengakibatkan pelbagai kerugian, kegaduhan, sebelum akhirnya kebenaran terungkap. Kemajuan teknologi saat ini sangat memungkinkan dipergunakan oleh seseorang dengan maksud tertentu secara tidak bertanggung jawab. Mereka secara sengaja membuat rekaman dengan meniru suara seorang yang terpandang, secara sengaja mengedit foto atau video dengan mengganti wajah seorang yang menjadi targetnya. Mereka membangun narasi palsu yang menyesatkan banyak orang, dan masih banyak lagi. Karena kemajuan teknologi pula lah, kebohongan-kebohongan itu mampu tersebar luas dalam waktu singkat. Akhirnya, opini yang salah terbentuk di benak orang-orang yang gampang percaya atau malas melakukan cross-check. Bahkan, mereka juga ikut andil menyebarkan kebohongan tersebut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebohongan dapat menimbulkan bencana. Kebohongan dapat menimbulkan perang saudara. Kebohongan dapat membuat orang lain menderita. Kebohongan dapat menyebabkan kerugian. Kebohongan dapat mengecoh dalam mengambil keputusan. Kebohongan yang dipercaya juga dapat mempermalukan diri sendiri. Lihatlah bagaimana orang Amalek yang selamat itu harus mati karena kebohongannya sendiri. Ingatlah Hawa yang tertipu dan harus keluar dari Taman Eden. Telusurilah sejarah peperangan yang terjadi akibat kebohongan-kebohongan yang sengaja diciptakan, yang akhirnya memakan banyak korban jiwa orang yang tidak bersalah. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh melakukan kebohongan dan juga percaya kepada kebohongan. Kita harus bijak menyikapi setiap berita yang kita saksikan dan dengarkan. Melakukan tinjauan ulang atau cross-check sangat diperlukan. Jangan akhirnya kita malah menjadi saksi dusta karena terjerat dalam pusaran kebohongan. Waspadalah. Amsal 19 ayat 5 dan 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kembali kami berdoa kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih untuk firman yang kami terima hari ini. Kami diingatkan untuk menjauhkan diri dari kebohongan, menciptakan kebohongan, juga mempercayai kebohongan. Semua itu haruslah kami hindari dengan cara berpegang teguh kepada firman-Mu dan selalu mau menyelidiki setiap berita yang kami saksikan atau dengarkan untuk mengetahui kebenarannya. Terima kasih Bapa. Kami memohon pertolongan-Mu agar kami menjadi orang yang jujur, bijak, dan bertanggung jawab. Kami menyadari bahwa tidak jarang kami cepat percaya pada berita bohong, bahkan ikut serta menyebarkannya. Dan tak jarang pula bibir kami mengatakan sesuatu yang adalah kebohongan. Kami memohon kepadamu, ampunilah kami.
dan kuatkan hati kami untuk waspada dan tidak melakukan kebohongan itu. Bapa, kami akan segera melanjutkan aktivitas hari ini. Sertailah kami, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.